Hakada, demikianlah karena fil fikih, adanya pada fikih juga, wa tafsir dan tafsir juga, wal hadis dan hadis aidon juga. Nah, ya, kata mereka ya, kalau itu yang mau dipermasalahkan, nah dalam masalah fikih juga seperti itu. Para sahabat itu tidak ada yang fokus dalam mengajar masalah fikih, mengarang kitab fikih, tidak ada juga seperti itu. Jadi kalau mau diharamkan ilmu kalam, ya haramkan juga ini ilmu-ilmu fikih, tafsir, wal hadis dan seterusnya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik Bapak Ibu sekalian, begitu juga hababana fillah serta rekan santri di mana saja berada, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Nah, sekarang kita sudah berada pada halaman 351, tepatnya pada bagian ini ya. Langsung saja, ila an qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa awwalu man sanna da'watal mubtadi'ati bil mujadalati ilal haqqi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang pertama orang yang menetapkan seruan al-mubtadi'ati, yang bid'ah, yang baru, bil mujadalati ilal haqqi, untuk berdebat, berjidal kepada kebenaran, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu baginda Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita ini ya, sekedar mau mengingatkan, sebelumnya kita membahas terkait dengan perselisihan antara dua kelompok ya, terkait dengan ilmu kalam itu apakah haramkah ataukah tidak. Nah, sudah kita bahas ya, firqah yang pertama yang mengatakan bahwa ilmu kalam atau ilmu jidal itu adalah haram hukumnya secara mutlak ya. Kemudian yang baru-baru kemarin kita bahas yaitu terkait dengan firqah yang berikutnya yang mengatakan bahwa ilmu kalam atau jidal itu ya, tidak haram. Nah, dan itu belum habis pembahasannya sampai kepada bagian ini. Jadi kata mereka, bahasa lainnya seperti itu, bahwa orang pertama yang menetapkan bid'ah, bahasa kasarnya bid'ah kan adalah sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman sebelumnya. Bid'ah apa di sini? Bid'ah mujadalah, bid'ah berdebat di dalam ilmu kalam, itu adalah baginda Ali karramallahu wajhah. Jadi menurut mereka firqah yang mengatakan tidak haram yang namanya bermujadalah dalam ilmu kalam dan seterusnya, itu berdasarkan bahwa ya para sahabat itu pernah melakukan hal yang seperti itu. Bahkan di sini bukan sahabat sembarang. Nah, di sini adalah baginda Ali karramallahu wajhah yang bahkan memunculkan perkara-perkara bid'ah mujadalah ini. Nah, tetapi mujadalahnya ilal haqqi ya, kepada kebenaran, bukan mujadalah kepada keburukan. Nah, bahasa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mana ini ketika beliau baginda Ali ini mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, ini ceritanya, ilal khawariji, kepada orang-orang khawarij, yukallimuhum, untuk berbicara kepada mereka. Artinya sebagai utusan ya, atau duta daripada baginda Ali karramallahu wajhah kepada orang-orang yang khawarij ya, yang keluar ya, dari firqah baginda Ali ya, yang kita kenal dalam sejarah itu ya. Nah, ini kisahnya mau diceritakan ya. Faqala, kemudian beliau pun berkata, Ibnu Abbas ini berkata atas arahan daripada baginda Ali kepada orang-orang Khawarij, ma tungkimuna ala imamikum, apa yang kalian serang, apa yang kalian tidak suka, bahasa mafhumnya seperti itu, ala imamikum, ke atas imam kalian, pemimpin kalian, yang mana yang dimaksud itu adalah baginda Ali. Itu kata Ibnu Abbas kepada mereka orang-orang Khawarij. Nah, qalu, mereka pun mengatakan begini, qatala wa lam yasbi ya.
dia berperang, Baginda Ali itu berperang, tetapi dia tidak menawan, tidak ada tawanan, ya. Walam yagnam, dan tidak ada ghanimah, ya, kurang lebih seperti itu. Qala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan begini, dzalika fi qitalil kuffar. Yang demikian itu masalah ada tawanan, masalah ada harta rampasan, itu ada ketika terjadi peperangan dengan orang-orang kafir. Sementara ya yang kita tahu bahwa Baginda Ali berperannya justru sesama muslim, ya, dalam hal ini, ya, memerangi orang-orang Bugot itu dalam kisah perang Siffin, perang Jamal dan seterusnya itu. Nah, aro'aitum, kemudian Ibnu Abbas mengatakan begini, aro'aitum, bagaimana menurut kalian, lau subiyat Aisyah radhiyallahu anha, andai kata ditawan itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha misalnya, ya, taruhlah dalam pertempuran, dalam perang Jamal misalnya seperti itu. Nah, kemudian Sayyidatuna Aisyah, ya, sebagai lawan, ya, yang berada di pihak lawan itu menjadi tawanan misalnya seperti itu. Yaumil Jamal, ya, pada perang Jamal misalnya, ya. Fawaqat Aisyah radhiyallahu anha bi sahmi ahadikum, kemudian, ya, terjadilah, ya, berlakulah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu bi sahmi, pada jatah atau bagian salah seorang daripada kalian. Setelah usai peperangan, taruhlah misalnya, kemudian ditawan ini, lawan ini diantaranya adalah ada Sayyidatuna Aisyah, ya, istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tentunya dia akan menjadi ghanimah, ya, kemudian akan dibagi, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata Sayyidatuna Aisyah itu jatuh atau menjadi hak, menjadi milik salah seorang daripada kalian misalnya, jadi budak misalnya seperti itu, waliyadzubillah. Akuntum tastahilluna, apakah kalian, kata Ibnu Abbas itu, akan menghalalkan dari Sayyidatuna Aisyah, ma tastahilluna min milkikum, ya, apa yang kalian halalkan daripada budak kalian. Artinya kalau Sayyidatuna Aisyah itu kemudian menjadi milik kalian, apakah kemudian statusnya itu sama dengan budak yang halal kita untuk melakukan ini kepadanya dan seterusnya. Waliyadzubillah. Wa hiya ummukum fi nasil kitab, padahal dia adalah ibunda kalian. Fi nasil kitab, sesuai dengan nas Al-Qur'an yang mengatakan bahwa mereka ini istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ummahatukum, adalah ibu kalian, itu Al-Qur'an yang mengatakan. Nah, apakah kalian kemudian, bahasa kasarnya, yang menjadikan dia budak, menggauli dia dan seterusnya, waliyadzubillah. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, orang-orang Khawarij ini, la, tidak mungkin kami akan melakukan itu. Wa raja'a minhum, dan kembalilah, artinya sudah tersadar, minhum, dari mereka ini, orang-orang Khawarij, ilal ta'ati, kepada ketaatan, ya, beralih kepada taat kepada Allah, bimujadalatihi, karena mujadalahnya Ibnu Abbas, ya, atas arahan Baginda Ali tadi di atas, Alfani, itu 2000 pasukan, ya, tobat pada saat itu, kembali ke jalan yang benar, kembali kepada ketaatan, kembali kepada Imam Baginda Ali karamallahu wajhah. Nah, ini bentuk perdebatan mujadalah yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam, ya, menurut redaksi di sini, ya, yang pertama kali terjadi, yang dicetuskan oleh salah seorang sahabat kibar, yaitu Baginda Ali karamallahu wajhah, ketika mengutus Ibnu Abbas untuk bermujadalah dengan mereka orang-orang Khawarij. Jadi bahasa lainnya adalah mereka ini firqah yang mengatakan bahwa mujadalah ini adalah sesuatu yang tidak dilarang, ya, adalah riwayat ini, ya, jadi tidak perlu diharamkan, bahasa lainnya seperti itu, karena Baginda Ali sendiri itu bermujadalah pada waktu itu. Ya, waruya, dan diriwayatkan annal Hasan nazara qadarian, ya, diriwayatkan bahwasanya Sayyiduna Hasan itu, ya, itu pernah juga bermunazarah dengan orang-orang Qadari, ya, orang-orang Qadari, orang-orang ahli kalam semua ini, faraja'anil qadar, kemudian dia pun, artinya Qadarian itu, kembali, ya, artinya dia meralat pendapat dia bertobat anil qadar, dari pendapat terkait dengan masalah qadar, masalah takdir, ya. Jadi ada kisahnya, ya, di mana Sayyiduna Hasan ini radhiyallahu taala anhu itu berdebat, ya, berjidal dengan seorang yang berpaham qadariyah, berhubungan dengan masalah qadar atau ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mana ujung-ujungnya akhirnya orang ini kemudian tersadar dan meninggalkan paham qadariyah dia.
Nah, wa nazara Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu rajulan minal qadariyah. Nah, pernah juga bermunazarah baginda Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah rajulan, seorang laki-laki minal qadariyah, daripada orang-orang qadariyah. Nah, wa nazara Abdullah bin Mas'ud, dan bermunazarah Abdullah bin Mas'ud pernah juga berdebat dengan Yazid bin Umairah fil imani, terkait dengan keimanan. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Mas'ud, ya ini cerita munazarahnya atau mujadalahnya, lau qultu, andai aku mengatakan inni mu'minun, bahwasanya aku ini orang beriman, la qultu, maka aku juga akan mengatakan inni, bahwasanya aku fil jannati, itu berada di dalam surga. Nah, itu kata Abdullah bin Mas'ud. Faqala lahu Yazid ibnu Umairah, kemudian berkata kepada dia Yazid bin Umairah, artinya mendebat ya si Yazid bin Umairah radhiyallahu anhu ini, ya sahibah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadhihi zallatum minka, ini adalah kesalahan darimu. Pendapatmu yang mengatakan bahwa kamu beriman dan kamu boleh mengklaim bahwa kamu masuk surga, itu pendapat yang keliru. Itu kata Yazid bin Umairah. Wahalil imanu, bukankah keimanan itu illa melainkan antuk minabillahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para utusannya, wal ba'si, dan hari kebangkitan, wal mizani, dan juga mizan, timbangan amal, wa tuqimas shalah, kamu dirikan salat, was sauma, berpuasa, was zakat, mengeluarkan zakat, walana dzunubun. Nah, sedangkan kita ini banyak sekali dosa kita. Lau na'lamu, andai kita tahu, annaha, bahwasanya dosa kita ini tughfaru lana, itu diampuni bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala, la'alimna, maka kita pun akan tahu, anna, bahwasanya kita ini min ahlil jannah, termasuk daripada penghuni surga. Nah, jadi kata Yazid bin Umairah kepada Abdullah bin Mas'ud ini, iman itu, yang namanya iman itu ya beriman kepada Allah, malaikat, kutub, dan seterusnya. Nah, sedangkan kita ini banyak dosa, kata dia, yang mana dosa itu kita tidak tahu kalau Allah mengampuninya. Andai kita tahu bahwa Allah mengampuninya, maka tidak masalah kita mengklaim bahwa kita ini adalah penghuni surga. Masalahnya kita tidak tahu. Nah, itu kata Yazid bin Umairah dalam mendebat Abdullah bin Mas'ud. Famin ajli zalika naqulu, maka oleh karena itulah ya kita katakan inna mu'minun, kita ini beriman. Oke, itu benar, kita ini beriman. Wala naqulu, tetapi kita tidak mengatakan inna min ahlil jannah, bahwasanya kita termasuk penghuni surga. Faqala Ibnu Mas'ud, nah mendengar itu Ibnu Mas'ud pun mengatakan begini, shadaqta wallahi, betul engkau demi Allah, innahu minni zallah, sesungguhnya dia, ungkapan atau pendapat tadi itu, minni, dariku, zallah adalah kekeliruan. Jadi Abdullah bin Mas'ud di sini melalui proses perdebatan dengan Yazid bin Umairah itu meralat pendapat dia yang mengatakan bahwa ketika seorang itu beriman, maka boleh dipastikan dia akan masuk surga. Tetapi itu kemudian diralat dengan ketika orang itu beriman, belum tentu dia masuk surga, kecuali dosanya diampuni ya, kekeliruannya dan seterusnya. Nah, ini semua riwayat-riwayat ya dikutip di sini oleh firqah yang kedua ya, yang mengatakan bahwa ilmu jidal, ilmu kalam itu sesuatu yang tidak diharamkan, karena para sahabat banyak melakukan itu, berjidal dan seterusnya, berdebat dan seterusnya, berdiskusi dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, wa yabqa ayyuqala, dan yabqa, tinggallah, tersisalah ayyuqala, bahwasanya dikatakan, untuk dikatakan, kana khawduhum fihi qalilan la kasiran, adalah terjunnya mereka ini para sahabat fihi padanya, pada jidal ini, qalilan ya itu sedikit, la kasiran tidak banyak, wa qasiran la tawilan, pendek dan tidak panjang, wa indal hajati, dan ketika ada hajat, la bitariqit tasnif, tidak dengan cara mengarang kitab, wa tadris, kemudian mengajar di sekolah dan seterusnya, wa ittikhadhihi sina'atan, dan menjadikannya sebagai suatu pekerjaan dan seterusnya. Nah, jadi yang tersisa untuk dikatakan dalam menyerang ya orang-orang yang mengatakan bahwa jidal dan ilmu kalam ini adalah sesuatu yang halal ya, yang boleh saja dilakukan karena mereka mengutip banyak para sahabat yang melakukan itu, maka
debatan atau yang bisa kita kritikkan, itu maksudnya ya pokok ya tersisalah untuk dikatakan, artinya masih ada cara untuk mengkritik mereka dengan cara mengatakan begini. Kan para sahabat itu, okelah mereka berjidal, okelah mereka membahas tentang ilmu kalam, qadariyah dan seterusnya. Tetapi khawduhum, nah ini dia, terjerumusnya mereka atau terjunnya mereka dalam bidang jidal itu kan sedikit, tidak banyak. Nah, tidak seperti di zaman Imam Al-Ghazali misalnya. Oh, itu sampai luar biasa sekali, banyak sekali itu. Berjidal-jidal itu atau perdebatan-perdebatan yang dilakukan itu. Wa qasiran, dan sahabat itu ya ringkas saja, la tawilan, tidak panjang sekali perdebatannya, tidak panjang sekali pembahasan dalam masalah qadarian, dalam masalah ilmu kalam itu. Nah, lagi pula para sahabat melakukan itu ketika ada hajat, ada kebutuhan, ada masalah yang berhubungan dengan ilmu kalam, ada masalah yang berhubungan dengan harus berjidal, kemudian mereka berjidal indal hajat, ketika ada hajat. Lah di bitorikit tasnif, tidak dengan cara mengarang kitab ya. Seperti ya kebelakang ini banyak sekali kitab-kitab yang membahas teologi, ilmu kalam, filsafah dan seterusnya. Buat tadris, dan juga tidak dengan cara ya didirikan satu sekolah kemudian mengajar di situ ilmu kalam dan seterusnya. Ya sahabat tidak seperti itu. Wa tikhazihi sina'atan, dan tidak pula menjadikan dia sebagai pekerjaan, sebagai profesi, yaitu kemahiran, kepakaran dalam bidang ilmu kalam. Tidak seperti itu para sahabat. Nah, bagaimana kalau orang-orang ahlu kalam dikritik dengan cara seperti ini? Fayuqalu, maka akan dikatakan begini. Jadi mereka ada jawaban juga. Jadi kata mereka begini, yuqalu, dikatakan, mereka mengelak lagi ceritanya, amma qillatu khawdihim fihi. Adapun sedikit terjunnya para sahabat pada ilmu kalam, ilmu jidal ini, fa innahu kana liqillatil hajah. Sesungguhnya itu ada karena sedikitnya hajat. Jadi para sahabat, kenapa mereka ya tidak terlalu banyak bergelut terjun dalam ilmu kalam, ya karena memang hajat pada zaman sahabat itu ya sedikit ya. Nah, lam takunil bid'atu tadharu fi dzalika zaman, karena sesungguhnya tiadalah bid'ah ilmu kalam atau mujadalah itu tazharu, tampak sekali fi dzalika zaman, pada zaman tersebut, pada zaman sahabat. Jadi itu alasannya kenapa mereka itu sedikit pembahasan mereka, sedikit terjun mereka dalam bidang kalam, karena hajat juga sedikit ya, hajat yang menuntut untuk itu sedikit. Dalam hal ini adalah bid'ah berhubungan dengan ilmu kalam itu tidak bermunculan pada saat itu banyak langsung seperti itu, tidak. Nah, itu jawaban mereka. Wa amal qasru, adapun ringkas ya, kalau dikatakan bahwa sahabat itu mereka ringkas saja dalam membahas ilmu kalam, nah faqad kana al-ghayatu ifhamal khasmi. Jadi kata mereka begini, sungguh adanya puncak itu ya, target inti puncaknya itu adalah mengalahkan lawan debat, wa itirafahu, dan mengakuinya, tersadarnya lawan ini, wa inkishafal haqqi, dan tersingkapnya kebenaran, wa izalati syubhati, dan hilangnya kerancuan syubhat itu. Nah, kalau tola iskalul khasmi, andai kata panjang iskal, kemuskilan atau kerancuan lawan tersebut, artinya lawan ini belum juga mau paham, atau lajajhu, ataukah serangan dia, ngototnya dia juga itu panjang ya, dia tidak mau mengalah juga, la tola la muhalata, maka akan panjang juga la muhalata, itu sudah pasti ilzamuhum, bantahan atau perdebatan mereka ini para sahabat. Jadi mereka ini ingin membantah ya, kenapa sahabat itu dia dalam perdebatannya itu ringkas-ringkas saja ya, karena memang bahasa mafhumnya ya, karena memang pada zaman tersebut itu tidak ada lajat ya, tidak ada kengototan daripada lawan debat para sahabat ini pada saat itu. Akhirnya para sahabat juga ya ringkas saja dalam perdebatan mereka. Nah, andai kata mereka ngotot, andai kata mereka mempermasalahkan lagi, iskal lagi ya, maka para sahabat juga akan memperpanjang perlawanan mereka kepada orang-orang ahli kalam ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Wa makanu, dan tiadalah adanya mereka ini diruna mampu qadral hajah, sekadar hajat ya, sesuai hajat, bimizadin, dengan satu timbangan, wala mikyarin, dan tidak pula satu ukuran takaran, ba'da syuru'i biha, setelah mereka masuk padanya. Jadi
para sahabat itu ya ketika lawannya ngotot dan seterusnya, maka ilzam mereka juga akan panjang ya. Perlawanan mereka para sahabat juga kepada mereka ini lawan pada ahlu bidah, ahlu kalam ini akan juga panjang. Dan tentunya kalau seperti itu kejadiannya, maka mereka ini para sahabat itu tidak mampu berdebat sesuai dengan tuntutan hajat dalam takaran apapun, dalam pertimbangan apapun setelah mereka masuk padanya. Maksudnya adalah sahabat itu kalau sudah ngotot lawannya mendebat mereka, maka mereka akan melawan juga. Dan ketika mereka melawan, maka pada saat itu mereka tentunya akan memperpanjang perdebatan itu. Itu maksudnya. Setelah mereka terjun masuk di situ, ya, maka akan diperpanjang perdebatan tersebut dan mereka tidak mampu menahan diri sesuai dengan tuntutan hajat. Tuntutan hajat dalam hal ini adalah memahamkan orang itu. Kan hajatnya dalam perdebat itu yang penting orang paham. Tetapi masalahnya orang ini terus melawan, terus iskal, terus lejat, ngotot seperti itu. Maka tentunya sahabat akan mengilzam, akan melawan juga. Nah, ketika mereka sudah melawan, nah, maka pertimbangan apapun, takaran apapun di sini pasti akan mengatakan bahwa para sahabat ini sudah melampaui daripada hajat ketika sudah masuk dalam perdebatan untuk melawan mereka yang masih ngotot, masih membangkang. Artinya di sini maksudnya maka para sahabat itu akan memperpanjang juga perdebatan mereka. Itu intinya atau maksudnya. Jadi alasan mereka ini firqah yang kedua ini dalam membantah serangan kita lah, serangan orang yang mengatakan bahwa sahabat itu kan mereka tidak berdebat panjang, tidak berdebat lama seperti itu. Nah, mereka mengatakan ya bahasa mafhumnya ya, karena pada zaman sahabat itu ya tidak ada yang lejat, tidak ada yang ngotot-ngotot pada saat itu. Tidak. Mereka ketika paham ya selesai masalah, mereka tobat dan seterusnya. Tidak ada orang yang kemudian membantah lagi, melawan lagi. Jadi makanya perdebatan sahabat itu ya ringkas-ringkas saja dengan orang-orang Qadariyah itu atau orang-orang ahlu kalam itu. Adapun di zaman sekarang ya tidak bisa. Dalam bahasa mapunya seperti zaman sekarang ya kita memang kenapa kami panjang seperti ini perdebatan kami bahasa mereka ya. Kenapa panjang perdebatan kami, kenapa lama perdebatan kami dengan orang-orang ahlu kalam ini ya karena mereka ngotot terus dan seterusnya. Nah, ini harus dilawan terus, harus diilzam terus. Nah, kurang lebih seperti itu mafhumnya. Wa amma adamu tasaddihim litadrisi wat tasnifi fihi. Nah, adapun ketiadaan tasaddihim ya fokusnya mereka untuk mengajar di sekolah misalnya para sahabat itu tasnifi fihi dan mengarang fihi padanya pada ilmu jidal dan ilmu kalam ini kitab misalnya. Jadi kenapa sahabat itu ya tidak mengajar ilmu khusus, mengajar ilmu kalam, ilmu teologi, ilmu kalam, mengarang kitab dan seterusnya. Nah, jawabannya begini, hakada demikianlah karena fil fikih adanya pada fikih juga, wat tafsir dan tafsir juga, wal hadis dan hadis aidon juga. Nah, ya, kata mereka ya kalau itu yang mau dipermasalahkan, nah dalam masalah fikih juga seperti itu. Para sahabat itu tidak ada yang fokus dalam mengajar masalah fikih, mengarang kitab fikih, tidak ada juga seperti itu. Jadi kalau mau diharamkan ilmu kalam ya haramkan juga ini ilmu-ilmu fikih, tafsir, wal hadis dan seterusnya. Fa in jaza tasniful fikih ya. Jika, jadi kata mereka, jika boleh menyusun kitab fikih wawat uswarin nadirati dan meletakkan bentuk-bentuk gambaran-gambaran an-nadirah yang nadir, yang jarang, yang tidak pernah terjadi ya, yang jarang, allati la tattafiqu, yang tidak terjadi illa 'alan nudur, kecuali jarang sekali. Ini maksudnya 'alan nudur. Imma entah itu kata mereka iddikharan liyaumi wuku'iha, sebagai bentuk persediaan liyaumi wuku'iha, bagi hari terjadinya ya, wa in kana nadiran, sekalipun dia itu nadiran, jarang terjadi, susah terjadi. Nah, au tashhidan lil khawatiri, nah ataukah tashhidan untuk mengasah lil khawatiri, bagi hati, benak ya, akal ya, untuk melatih diri lah, bahasa lainnya seperti itu, mengasah diri. Nah, panahnu aidon, nah kami juga kata mereka nurattibu turuqal mujadalah al muhajjati
kami juga menyusun tata cara berhujjah dalam ilmu kalam itu ya. Litawakku'i wuku'il hajati, karena sudah pastinya wuku'il hajati, terjadinya hajat. Bisaurani syubhatin, ya, karena saurani bergejolaknya syubhatin itu, subhat-subhat atau kerancuan-kerancuan ahli-ahli kalam itu. Jadi kata mereka, dalam bidang fikih, ini bahasa kasarnya ya, dalam bidang fikih itu para ulama menyusun kitab fikih ya. Dan mereka para ulama ini ya, itu bahkan menetapkan di dalam kajian fikih mereka suatu gambaran-gambaran yang tidak pernah terjadi, dan mereka tetapkan hukumnya. Gambaran itu ada masalah-masalah yang belum pernah terjadi, kemudian mereka tetapkan hukumnya, bahwa hukumnya begini. Nah, kalaupun terjadi itu jarang, itu maksudnya lan nudur. Nah, kenapa para ulama fikih itu melakukan hal yang seperti itu? Nah, itu kan tujuannya untuk sebagai persiapan terhadap hari terjadinya nanti masalah itu. Nah, kalau ternyata di kemudian hari masalah itu ternyata betul-betul terjadi, kan sudah ada hukumnya, karena sudah dibahas sebelumnya, walaupun pada saat dibahas itu belum terjadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ataukah para ulama fikih itu menetapkan gambaran-gambaran yang belum pernah terjadi kemudian ditetapkan hukumnya? Itu sebenarnya untuk melatih diri, melatih hati, melatih otak supaya terbiasa dalam mengkaji satu hukum ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ada permasalahan yang menuntut hukum, hukumnya bagaimana dan seterusnya. Nah, kata mereka, kami juga dalam ilmu kalam itu menetapkan metode yang sama dengan ulama-ulama fikih. Nah, bahkan bahasa maupunnya di sini, bahkan kami justru menetapkan, mentartib, menyusun ya, pembahasan-pembahasan dalam ilmu kalam itu, perdebatan-perdebatan kami susun itu metodenya. Nah, kami menetapkan seperti ini itu bahkan karena tuntutannya sudah terjadi. Kalau ulama-ulama fikih kan belum terjadi, mereka langsung menetapkan hukumnya begini. Nah, kami ini sudah terjadi tawakku'i hajat. Apa dia? Nah, bergejolaknya masalah-masalah syubhat. Artinya bahwa pada zaman dimunculkannya, disusunnya secara detail ilmu kalam itu memang faktor yang menuntut untuk itu sudah ada. Dalam hal ini adalah ya sudah banyak syubhat-syubhat, sudah banyak ahli-ahli kalam, teolog-teolog yang menyimpan dalam agama dan seterusnya. Dan ini kan harus dibantah yang seperti ini. Akhirnya ya kami susunlah kitab-kitab yang berhubungan dengan itu, atau yang disebut dengan kitab-kitab yang membahas falsafah, kalamiah dan seterusnya. Nah seharusnya kan kalau ulama-ulama fikih yang menetapkan metode seperti itu saja tidak diharamkan ya, padahal itu belum terjadi masalahnya. Nah, sepatutnya kami juga lebih-lebih lagi tidak diharamkan, karena kami menetapkan suar-suar tersebut itu karena sudah ada tuntutan yang menuntut untuk itu, sedangkan ulama-ulama fuqaha itu belum ada tuntutan yang menuntut untuk menetapkan hukum satu masalah, karena itu belum terjadi. Nah ternyata para ulama itu tidak pernah mengharamkan kitab-kitab fikih yang disusun sedemikian rupa itu. Nah, kenapa kami justru mau diharamkan? Nah, bahasa kasarnya seperti itu ya. Mana tadi? Auli iddikharil hujjati, ataukah tujuannya ya, tujuan kami ini untuk menyimpan hujjah, artinya mempersiapkan memang hujjah atau alasan ya. Jadi kami susun metodenya hatta la ya'jiza, agar supaya tidak lemah anha daripada hujjah tersebut, indal hajati, ketika ada hajat menuntut untuk itu, alal badihati, secara badihah, secara spontan, wal irtijali, dan secara langsung ya. Jadi salah satu faktor salah satu faktor penyusunan dalam ilmu kalam itu, hujjah-hujjah dan lain sebagainya yang dipaparkan dalam ilmu kalam itu, kalaupun memang belum terjadi kejadiannya, kemudian sudah ada dalilnya di dalam ilmu kalam misalnya seperti itu. Nah, itu kan tujuannya untuk mempersiapkan diri. Jadi di kemudian hari ternyata ada hajat menuntut untuk itu, dalam misalnya ada orang yang mempermasalahkan akan wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan gampang ya, tidak lemah lagi, gampang secara spontan, secara langsung kita sebut dalilnya ini dan sebagainya, karena sudah dipaparkan dalam kitab ilmu
kalam itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada salahnya, kan sah-sah saja. Ya, kurang lebih seperti itu. Kama ya'uddu silaha qabla al-qitali li yaumil qitali. Sama hukumnya dengan orang yang mempersiapkan senjata qabla al-qitali sebelum terjadinya peperangan. Li yaumil qitali, dia persiapkan untuk hari peperangan itu, kan boleh. Bukan sesuatu yang dilarang. Ya, seseorang itu belum terjadi peperangannya, tetapi kita siapkan memang pedangnya, perlengkapannya, persenjataan dan seterusnya, ya kita siapkan memang. Itu kan sesuatu yang tidak haram. Nah, oleh karena itu, ilmu kalam juga seharusnya jangan diharamkan. Karena itu, dari sisi ini ya merupakan suatu persediaan untuk membantah nanti ketika ada syubhat, ada muskil, ada fitnah yang terjadi di kemudian hari yang berhubungan dengan masalah teologi lah, berhubungan dengan masalah ketuhanan lah dan seterusnya. Nah, itu alasan mereka. Oke. Fahada ma yumkinu ayyudhkara lil fariqaini. Jadi kata Imam Al-Ghazali, fahada, nah ini ma yumkinu, apa yang memungkinkan, ayyudhkara, untuk disebutkan, lil fariqaini, bagi dua kelompok tersebut. Artinya Imam Al-Ghazali mencukupkan sampai di sini saja, ya, alasan-alasan atau pendapat-pendapat dari dua kelompok. Yang satu mengharamkan ilmu kalam, ilmu jidal, yang satunya menghalalkan ilmu kalam atau ilmu jidal. Nah, nanti kita bahas selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.